wanita soleha. Begini cara naklukinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Neng, Abang nggak bisa bersentuhan tangan langsung. Soalnya kita bukan muhrim. Bukan mahram kali Bang. Hah? Emang apaan bedanya Neng? Jelas beda lah Bang. Muhrim itu untuk sebutan orang yang sedang melakukan ihram waktu haji atau umroh. Nah kalau mahram? Mahram itu untuk orang yang haram dinikahin karena sebab-sebab tertentu. Oh gitu ya Neng, Abang baru tahu Neng. Iya. Udah aja nih kayaknya Neng. Ngomong-ngomong, Neng kelihatannya soleha banget. Cocok nih buat Abang. Kata orang-orang sih, Abang soleh. Masa sih Bang? Abang soleha kali. Hah? Maksudnya Neng apa nih? Lelaki yang soleh itu sholatnya berjamaah di masjid. Nah, lelaki yang sholatnya sendiri itu namanya lelaki soleha. Tuh buktinya Abang udah dengar suara azan masih aja di sini. Astaga, iya juga ya Neng. Bukan astaga Bang, tapi astagfirullahalazim. Iya deh. Ngomong-ngomong, gak enak nih Neng kalau lihat sama orang kita berduaan gini. Biasanya nih Neng, kalau ada lelaki sama perempuan berduaan, nah yang ketiganya setan Neng. Bener itu Bang, tuh setannya ada di kaki Abang. Hah? Kaki Abang mana? Hah? Tadi kaki Abang berat untuk melangkahkan kaki ke masjid waktu udah dengar suara azan. Itu tandanya kaki Abang lagi digelendotin sama setan. Ih serem Bang. Astaga. Astagfirullahaladzim. Iya deh Neng, kalau gitu Abang mau ke masjid dulu. Abang mau sholat berjamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, masjidnya mah di sebelah sana Bang. Iya, Abang lupa. Para jamaah sekalian, isi saf yang paling depan dan diluruskan. Rapatkan. Ya. Sholatlah kalian di belakang imam. Sebelum kalian disolatkan di depan imam. Allahu Akbar. Kesimpulan hadis utama salat jamaah di masjid dan Kang, Ya? anehnya orang-orang itu kayaknya susah banget disuruh ngisi saf paling depan. Maksud kamu teh dalam sholat berjamaah? Iya, tadi sebelum sholat, Aye mempersilahkan para jamaah untuk ngisi saf paling depan. Dia malah saling tunjuk, kayak kagak mau gitu. Padahal kan fadilah dari saf paling pertama bukannya lebih gede. Cakep, bener pisan eta teh. Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di saf pertama. Subhanallah. Begini sih logikanya mah Bun. Seandainya itu di saf pertama ditaruhin uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta berjajar. Untuk orang yang mau sholat di saf pertama. Coba kamu bayangin. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Pasti pada berebut pengen di saf paling pertama. Tapi sayang, imbalannya kagak kelihatan. Bisa dilihat Bun. Tapi ngelihatnya teh harus pakai iman. Be, pengen banget nyak diimamin sholat sama Babe. Biar romantis kayak yang TV-TV entu, Be. Edda si Nya, laki itu kudu sholatnya di masjid berjamaah, paham? Ye, Babe, jamaah kan bisa di rumah juga sama Nya, sama anak juga, Be. Tapi tempatnya beda, masjid itu rumahnya Allah. Dulu sebelum menikah, Nya itu nyari imam buat keluarga. Apa Babe lupa? Sekarang kan Babe udah jadi imam keluarga, tapi sholatnya di masjid terus. Kalau gitu, Babe bukan jadi imam keluarga, tapi imam masjid.
Tapi laki-laki itu sholatnya di masjidnya. Kalau gitu, nggak sholat di masjid aja deh ya. Jangan, Nyak. Perempuan itu kudu sholatnya di rumah. Udah ya, Babe berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Astagfirullahaladzim. Kang Fala, bikin kaget aja. Hampir jantungnya loncat. Habis dipanggil-panggil malah tidur-tiduran di sini. Pakai senyum-senyum sendiri lagi. Pasti ini mah lagi ngelamin jorok lagi ya. Awas, batal lo puasanya. Sembarangan aja nuduh aing ngelamun jorok. Aing lagi ngebayangin gimana rasanya punya pacar kayak orang normal. Emangnya kalau nggak pacaran nggak normal? Bukan itu maksudnya. Aing ngebayangin gimana rasanya punya pacar malam minggu. Aing pergi ke bioskop ame pacar, nonton kek, makan kek. Pasti seru dah. Sebenarnya kamu apa? Jadi berat nih ngomongnya. Berat gimana sih? Bibirnya ada semennya ya? Ih, kamu lucu deh. Aku suka sama kamu. Kalau kamu punya pacar, emangnya mau dikasih jajan apa? Kan kamu tuh jarang punya duit. Kang Fala itu kerjaannya ngeledek aja. Bukannya ngeledek, kamunya yang ngimpi di siang bolong. Kan saya udah pernah bilang, nanti di kubur itu nggak akan ditanya pacar kamu siapa, tapi Tuhan kamu siapa. Jadi perasaan kamu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Emangnya kamu nggak ada perasaan apa-apa ke aku? Enggak. Kenapa enggak? Ih, kamu nanya mulu. Intinya aku tuh belum mau pacaran dan gak mau pacaran. Kenapa nggak mau pacaran? Karena pacaran itu membuka peluang untuk perzinahan. Kan baru peluang. Kalau menurut aku, nggak semua pacaran itu zina. Memang gak semua pacaran itu berzina. Tapi hampir semua perzina itu berawal dari pacaran. Jadi, kamu nolak aku. Mau ngomong apa sih, Neng? Aku boleh sama pacaran. Maksudnya, kamu mau kita putus? Salah aku apa? Oh, jangan-jangan ya, di hati kamu udah ada laki-laki lain ya? Dengerin dulu penjelasanku. Gak perlu. Aku udah sakit hati sama kamu. Aku bosan pacaran karena aku mau nikah sama kamu. Oh, kirain apa? Kenapa nggak bilang dari tadi? Gimana mau bilang, kamunya aja nyamber terus. Aku kira kamu mau putusin aku. Padahal kan aku udah jadi laki-laki yang terbaik buat kamu. Udah jadi laki-laki yang romantis juga sama kamu. Masa iya sih diputusin juga? Laki-laki romantis itu bukan laki-laki yang tukang kasih bunga. Tapi laki-laki yang berani datang ke rumah, ketemu orang tua, minta doa restu buat siap nikahin anaknya. Oh, tapi aku kan belum punya apa-apa. Aku belum siap. Terus siapnya kapan? 5 tahun lagi lah.
Hah? 5 tahun lagi? Kamu mau nikahin aku apa mau kredit motor? Nikah itu bukan tentang kesiapan materi, tapi kesiapan hati. Kamu mau dilangkat Allah dan Rasulnya? Kenapa dilaknat? Laki-laki yang tidak mau menikah itu, apalagi sampai dia meninggal dalam keadaan tidak menikah, itu pasti dilaknat. Yang penting mah menikah, Bun, bukan pacaran. Sebelum nikah, taaruf dulu untuk saling mengenal. Bisa ketemuan, tapi nggak boleh berdua-duaan. Itu juga harus diketahui sama orang tua. Repot. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu mah niatnya aja udah nggak bener gitu. Taaruf itu untuk nikah, bukan mau ngapa-ngapain. Iya, bete Kang kalau pacaran harus dipantau sama orang tua. Pengennya kan nonton, jalan-jalan. Itulah Islam, sangat menjaga seorang wanita dari ancaman dan perzinahan. Lagian pacaran mah nanti juga bisa atau habis nikah. Repot ya kalau orang mau nikah. Jangan salah kamu teh, menikah itu memupuk rahmat Allah, tahu nggak? Ayah pengen nikah, tapi Ayah kan belum punya pacar. Siapa yang Ayah mau nikahin? Iya ya, saya teh lupa kalau kamu teh masih jomblo. Kamu, kita berdua masih jomblo. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya. Muttafaq alaih.